Selamat datang di podcast Menelusuri Pecinan, tempat kita akan mengenal lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan kehidupan di kawasan pecinan di Indonesia. Untuk memulai, mari kita bahas dulu apa itu pecinan. Pecinan adalah kawasan pemukiman yang dihuni oleh masyarakat etnis Tionghoa. Biasanya pecinan memiliki ciri khas berupa arsitektur bergaya Tiongkok, jalan-jalan sempit, serta kedai-kedai tradisional yang menjual barang-barang khas. Pecinan ini tidak hanya ada di satu kota, tetapi di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan. Sejarah pecinan di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Di masa itu, pemerintah Belanda memisahkan etnis-etnis yang ada untuk lebih mudah mengontrol mereka. Etnis Tionghoa ditempatkan di kawasan-kawasan tertentu yang dikenal dengan nama pecinan. Selama berabad-abad, kawasan ini berkembang menjadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan komunitas yang kuat. Jika kita berjalan-jalan di pecinan, kita pasti langsung disuguhkan dengan suasana yang sangat khas. Ada gerbang dengan aksara Tionghoa, kelenteng yang penuh dengan ornamen, serta toko-toko yang menjual barang-barang khas Tionghoa. Arsitektur bangunan yang khas seperti atap melengkung dan pintu yang sempit memberikan nuansa budaya Tiongkok yang kental. Pecinan juga biasanya memiliki pasar tradisional yang penuh warna dengan pedagang yang menjajakan barang-barang seperti obat-obatan tradisional, pernak-pernik, dan makanan khas. Di pecinan, kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan budaya dan tradisional Tionghoa. Banyak masyarakat Tionghoa yang masih memegang teguh adat istiadat leluhur mereka, seperti merayakan Imlek, Cap Gomeh, atau sembahyang leluhur. Selain itu, banyak keluarga Tionghoa yang menjalankan usaha keluarga seperti restoran, toko emas, dan usaha kerajinan tangan. Pecinan juga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat yang sama dalam menjaga dan melestarikan budaya Tionghoa. Secara ekonomi, pecinan sangat berpengaruh di Indonesia. Banyak pengusaha Tionghoa yang menjalankan bisnis di sini, terutama di sektor perdagangan dan industri kecil yang menengah. Misalnya, toko-toko emas, restoran Tionghoa, serta usaha-usaha lainnya yang kini sudah menjadi bagian dari perekonomian lokal. Pecinan adalah jantung ekonomi bagi banyak daerah, menciptakan lapangan kerja dan memperkaya keragaman kuliner serta produk lokal. Pecinan juga memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama selama masa penjajahan Belanda dan perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, banyak orang Tionghoa yang ikut berjuang melawan penjajah, baik dalam gerakan bawah tanah atau dengan memberikan dukungan logistik kepada pejuang Indonesia. Selain itu, komunitas Tionghoa juga pernah menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan, seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Meskipun demikian, mereka tetap bertahan dan berkontribusi pada kemajuan negara. Meskipun komunitas Tionghoa di Indonesia telah memberikan banyak kontribusi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan besar adalah diskriminasi rasial yang pernah dialami pada masa tertentu. Bahkan pada era Orde Baru, identitas etnis Tionghoa ditekan, bahasa dan budaya mereka dilarang untuk dipraktekkan secara terbuka. Namun, seiringnya berjalannya waktu, diskriminasi ini mulai berkurang dan identitas Tionghoa kembali dihargai dalam masyarakat Indonesia.
Di era modern ini, banyak kota di Indonesia yang mulai merevitalisasi kawasan pecinan untuk menarik wisatawan. Misalnya di kota-kota seperti Semarang, Surabaya, dan Jakarta, pemerintah lokal bekerja sama dengan komunitas Tionghoa untuk mempercantik kawasan pecinan dan menjadikan sebagai destinasi wisata budaya. Revitalisasi ini tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, tetapi juga membantu melestarikan warisan budaya yang sangat berharga. Demikian sedikit perjalanan kita tentang Pecinan. Kawasan yang penuh sejarah ini tidak hanya menjadi tempat bagi masyarakat Tionghoa untuk hidup, tetapi juga simbol keberagaman dan toleransi. Dari Pecinan, kita bisa belajar banyak tentang ketahanan budaya dan pentingnya merayakan keberagaman. Semoga kita semua bisa terus menjaga dan menghargai warisan budaya, baik itu milik kita sendiri atau orang lain.